teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai makhluk hidup. Nah, dalam makhluk hidup ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua mengenai jenis-jenis, dan yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kami akan menjelaskan satu persatu. Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, sekarang sesuai tadi yang saya katakan mengenai pengertian makhluk hidup, kita harus bahas satu persatu dulu. Sebelum kita lanjut mengenai makhluk hidup, kita harus tahu dulu apa pengertian makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup, teman-teman, yaitu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Apalagi setelah itu, bisa bernafas, apalagi bisa bergerak. Nah, tentunya teman-teman, makhluk hidup ini sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Kenapa? Makhluk hidup itu contohnya yaitu seperti yang ada di belakang saya. Nah, ini adalah makhluk hidup hewan yang namanya seekor monyet. Sekali lagi, monyet. Jadi teman-teman, inilah salah satu contoh makhluk hidup. Dia bisa berkembang biak, bisa juga bernafas, dan juga bisa bergerak. Selanjutnya, setelah kita telah mengetahui mengenai pengertian makhluk hidup, sekarang kita masuk di topik yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis makhluk hidup. Nah, ada 3 jenis-jenis makhluk hidup, teman-teman. Yang pertama manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Dan yang kita bahas pertama yaitu mengenai manusia. Nah, stop. Ini contoh daripada manusia. Anda manusia? Iya. Ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Dia punya badan, bisa bergerak, coba bergerak, bisa bernafas, goyang. Nah, ini salah satu contoh makhluk hidup dari jenis manusia. Silakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hewan. Kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu hewan. Nah, hewan di sini termasuk makhluk hidup. Namun, hewan tidak memiliki akal, berbeda seperti manusia yang sempurna. Nah, contoh-contohnya yaitu seperti buaya, kelinci, kancil, ayam dan bebek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga, yaitu tumbuhan. Tumbuhan di sini merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makannya sendiri dengan cara dia menyerap air dan zat hara sehingga menuju ke dalam daun, dan kemudian daun akan berfotosintesis dan menghasilkan yang namanya O2 atau oksigen yang biasa kita hidup sehari-hari. Nah, contoh dari tumbuhan itu dapat berupa bunga, rumput, dan pohon. Oke teman-teman, kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di sini kita memiliki beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu tentunya membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Kita semua manusia tentunya membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Seterusnya juga seperti itu hewan. Hewan itu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, ada perbedaan dalam mendapatkan makanan di antara manusia dan hewan. Manusia dapat membutuhkan makanan atau memakan makanan ataupun mendapat makanan dengan cara memasak. Sedangkan hewan bisa mendapatkan makanan yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman. Jadi tumbuhan ini bisa membuat makanan dan minumannya sendiri. Nah, dengan cara yang dinamakan fotosintesis. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah berkembang biak. Nah, manusia dapat berkembang biak untuk mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Misalnya, dalam sebuah keluarga ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada abang, ada kakak, dan ada juga adik. Nah, seterusnya adalah berkembang biakan hewan, di mana hewan berkembang biak dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah bertelur.
atau yang disebut dengan ovipar. Nah, cara yang kedua adalah beranak atau yang disebut dengan vivipar, dan yang ketiga adalah beranak dan bertelur atau yang disebut dengan ovovivipar. Contoh hewan bertelur seperti burung dan ayam. Nah, contoh hewan beranak seperti sapi, anjing, dan juga babi. Nah, contoh hewan beranak dan bertelur seperti ular. Apakah tumbuhan bisa berkembang biak? Ya, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Nah, berkembang biakan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara alami dan buatan. Nah, perkembangbiakan secara alami misalnya tunas, seperti pada tumbuhan pohon pisang. Selanjutnya, selain itu, perkembangbiakan secara alami misalnya pada biji, seperti pada tumbuhan mangga. Sekarang kita masuk pada contoh pertumbuhan pada tumbuhan, yang dimana dimulai dari biji hingga tumbuhlah akar dan batang, dan tumbuhlah akar, batang, daun. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh pertumbuhan pada hewan, yang dimana yaitu dimulai dari telur, menetas, dan menjadi anak ayam, dan setelah itu terjadilah ayam dewasa. Berikut ini adalah contoh-contoh dan pertumbuhan pada hewan. Baik, sekarang kita masuk pada contoh 3, yaitu pertumbuhan pada tubuh, yang dimana pada pertumbuhan manusia, yang dimana pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga pada dewasa. Itu adalah pertumbuhan pada manusia. Sekarang kita masuk pada ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu makhluk hidup bernafas, di mana manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan juga bernafas menggunakan paru-paru, misalnya sapi. Ada juga yang bernafas menggunakan insang, misalnya ikan. Ada juga yang menggunakan paru-paru serta pundi-pundi udara, yaitu burung. Ada juga yang bernafas menggunakan kulit, yaitu cacing. Baik, teman-teman, poin kelima yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Salah satunya adalah manusia dapat bergerak. Contohnya, manusia dapat bergerak ini berjalan kaki, berlari, melompat. Salah satunya begini. Ini adalah salah satu contoh manusia bergerak. Makhluk hidup bergerak yaitu contoh keduanya yaitu hewan. Hewan juga bisa bergerak. Contohnya burung bergerak menggunakan sayapnya seperti burung di atas.